Oke, Bung Edo. Kita jumpa Halo, lagi di Bung Arsi. Jumpa lagi kita di episode terbaru dari podcast kita, Bung Edo. Siap. Bung Edo masih semangat jadi guru, Bung Edo? Wadaw, pertanyaannya langsung berat ya. Semangat sih tentu masih lah. Iya, iya. Kan sudah pilihan ya. Sudah pilihan, betul. Memang pandemi ini bikin semua orang slowing down gitu ya, Bung Edo. Termasuk jadi guru. Kayak saya juga. Saya tuh dulu kerja kantoran nggak betah karena di belakang komputer terus. Oh iya, betul sih. Makanya I signed to be a teacher, to be in front of the students. Tapi begitu corona akhirnya malah di belakang komputer terus ya. Komputer lagi. Iya. Berapa tahun itu sebelum jadi guru, Bung Arsi? Jadi sebenarnya saya guru di awal lulus kuliah, saya langsung jadi guru. Tapi terus saya coba 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya, itu 2 di tahun dunia di banking. Di dunia perbankan ya. Perbankan. Oh iya, oke. Tapi memang nggak betah sih, jadi balik lagi jadi guru. Jadi guru. Siap. Bung Edo gimana? Kan ini kita sekolah mau reopen nih gitu. Nah itu apakah ada semacam reboost atau rejuvenate semangat menjadi gurunya lagi gitu? Ya sih, tentu sangat saya tanggapi dengan positif lah. Ya. Kemarin-kemarin juga kan ya bukan setengah-setengah sih, bahkan mungkin 1/10 kelas ada yang face to face juga. Face to face ya. Bahkan cuman hybrid sih, tetap hybrid karena nggak semua orang juga bisa, dan kita tetap harus menghargai keputusan orang tua masing-masing kan. Betul. Whether they can go to school or not. Iya, betul. Nah, itu sih lumayan fill up the energy yang selama ini nggak ada sih emang. Langsung ketemu badut-badut mereka kelas gitu. yang kita bahas di episode lalu ada lagi. Terus gitu. Mereka juga pas lagi di kelas saya lagi nerangin, mereka yang tiba-tiba komunikasi main mata ke kiri ke kanan itu ada lagi. Itu ada lagi ya? Iya. Surprisingly ngangenin dia. Surprisingly ngangenin, padahal saya juga nenggurnya, woi udah kangen banget apa? Ada juga yang langsung berantem gitu. Kangennya itu nunjukin jari tengah ke temennya gitu. Iya. Kadang bahasa terkasar itu adalah bahasa yang intimasi tersendiri. Intimasi yang paling atas gitu kadang-kadang dengan kata-kata kasar itu ya, Bung Edo. Iya, jadi saya juga bilang, woi udah kangen banget, nanti dulu mesra-mesraannya yang kayak gitu. Kita belajar dulu ya. Iya, kayak gituin. Iya. Tapi kalau maksudnya menjadi guru ini kan suatu profesi yang nggak tahu ya, mungkin di banyak belahan dunia ini kurang populer lah, Bung Edo ya. Artinya mungkin kita tanya aja sendiri anak-anak kita gitu, what do you wanna be gitu. Saya sih belum pernah nemu ada yang jadi I wanna be a teacher like you gitu. Kayaknya saya belum pernah ketemu. Nggak tahu mungkin Bung Edo mungkin pernah ya. Pernah sih saya. Pernah ya. Kalau mau masuk sekolah itu kan ada interviewnya tuh selain tes tertulis. Iya. Saya sih kayaknya 2 atau 3 kali sih. Saya kan juga selalu nanya, ya cita-cita kamu apa? So, what do you wanna be when you grow up? Sekitar 2 atau 3 orang ada yang bilang jadi guru. Oke. Saya penasaran juga sih. Oh iya, kenapa? Ada yang satu tuh emang yang saya inget tuh, satu anak tuh mau jadi guru bahasa Inggris. Karena emang saya juga lupa sih. Pas saya tanya kenapa, kira-kira dia tuh bilang it just seems fun. Gitu. It seems fun ya. Teaching, helping people to learn. Ada juga ngomong kayak gitu sih. Cukup mulia. Yang saya ingat sih itu. Iya. Ya bagus sih, maksudnya kalau memang masih ada, artinya kan regenerasi kita nggak akan kekurangan guru. Artinya karena kan banyak stigma yang saya temukan itu, Bung Edo, bahwa jadi guru ini kayak last resort, kayak pilihan terakhir deh gitu. Oh kalau gue udah nggak diterima di mana-mana, gue jadi guru aja gitu. Iya. Menyedihkan juga ya. Ya memang begitu. Nah mungkin kalau menurut saya memang, saya pikir masalah utama yang jadi stigma ini adalah memang jadi guru itu memang doesn't make much. A lot of money. Iya, a lot of money gitu sih. Kalau menurut saya memang, saya juga nggak tahu ya, mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya, Bung Edo. Boleh. Profesi itu apakah memang lekat atau identik dengan penghasilan ya? Artinya apakah semua orang itu merasa, oh I wanna be that one, I wanna be something because of its money, because I can earn a lot gitu.
Nah kalau saya sih memang melihatnya dari saya sendiri juga dulu, kenapa kok keluar dari bank? Kenapa jadi guru gitu? Oh iya. Kenapa? Saya tanya lagi, emang kenapa? Oh, okay. Ya secara tersirat sih mereka selalu bilang, oh ya jadi guru bisa hidup. Ini buktinya saya bisa hidup sampai sekarang. Iya. Oh ya, saya ngomong-ngomong ada sih anak sekarang kelas 12 yang bercita-cita jadi guru. Oh gitu. Ada guru sejarah. Guru sejarah ya. Oh, karena emang sebenarnya maksudnya yang saya tahu dia punya antusiasme yang besar terhadap sejarah gitu. Oke. Dan mungkin yang ada di pikiran dia selain mungkin being an expert in that particular field, dia maunya ya atau mungkin berada di dalam kelas membahas itu terus gitu kayaknya, atau and then see what other people think of it gitu. Ya kayaknya sih ada juga yang maksudnya saya juga hampir lupa sama nih anak. Ya pokoknya dia mau jadi guru sejarah. Nah itu emang orang tuanya mempertanyakan. Oh orang tuanya mempertanyakan. Dia sudah speak out. Iya udah speak out. Habis itu saya juga bantu ngomong sama orang tuanya. Orang tuanya juga pas ngomong ke saya ya kekhawatirannya itu. Ya kesejahteraannya nanti kamu. Saya jujur sih khawatir, Mister, kata orang tuanya gitu ke saya. Terus sebenarnya sih Bu, kalau masalah uang pasti ada. Saya bilangnya kayak gitu. Maksudnya yang penting si anak ini dia apa namanya? tekun aja gitu. Betul. Sama apa yang dia pelajari, dan juga kan kita juga nggak tahu maksudnya nanti dia jadi guru di daerah mana gitu. Pasti tentu ada. Kalau menurut saya sih tentu pasti bisa hidup sebenarnya gitu. Betul. Cuman emang ya stigma itu emang beberapa orang tua susah nerima sih gitu. Iya. Apalagi mungkin ya emang orang tua yang ngerasa nguliahin anaknya itu tinggi-tinggi dan pengeluarannya tuh banyak sebenarnya untuk pendidikan tuh anak. Kayak are you sure ini bakal cover all the expenses I've made for you? Iya betul gitu. Betul. Jadi ya di satu sisi itu rasional sebenarnya. Cuman di sisi lain itu kan artinya the general knowledge about this occupation. Iya. General knowledge, stigmanya itu emang kita nggak pernah ngeliat orang itu kaya gitu. Menjadi seorang guru. Tapi ya apakah itu yang tapi maksudnya panjang sih ya, maksudnya jadi kaya itu apa ya? Iya, definisi kaya juga cukup relatif ya sebenarnya Bung Edo ya. Jadi waduh. mulai bercabang. Kita mau bicarakan yang mana dulu nih Bung Arzi? Tapi kalau saya menariknya gini Bung Edo, artinya stigma menjadi guru itu tidak menjanjikan seperti itu. Padahal kenyataannya kalau zaman saya dulu, anak-anak zaman kita lah mungkinnya masih kecil tuh, what do you want to be? Pasti kalau nggak jadi dokter, jadi insinyur. Ya jadi dokter, jadi insinyur. Kira-kira yang banyak itu. Tapi saya beberapa teman saya ada yang kuliah jadi dokter, ada yang kuliah ambil kedokteran, ambil engineering juga untuk jadi insinyur. Tapi ternyata yang mencengangkan itu Bung Edo, ternyata jadi dokter itu pertama kuliahnya mahal banget. Mahal banget. Dan lama banget. Lama banget. Yang kedua, setelah dia lulus, itu dia susah. Bukan jadi orang yang kaya raya. Bukan jadi orang yang kaya raya. Dia harus kalau mau di kota sudah banyak dokter, akhirnya dia cari ke daerah. Nah ke daerah itu kan bayarannya ya tentunya kecil, relatif kecil gitu. Bahkan gitu. Dan maksud saya ketika orang bilang oh jadi dokter, ternyata perjuangannya panjang sekali gitu. Bahkan teman saya yang jadi dokter bilang, wah lu kalau nggak kuliah spesialis lu nggak bisa kaya istilahnya. Oke, nah itu kan biaya lagi tuh, spesialis biaya lagi. Dan di sisi lain juga cita-cita yang satu lagi itu yang menjadi insinyur, Bung Edo. Pada kenyataannya banyak teman saya yang ambil engineering kerjanya tuh nggak ada yang hubungan sama engineering gitu. Malah di dunia bisnis, hukum gitu. Iya. Waktu saya jadi bank ya di banker jadi banker itu Bung Edo. Itu saya bisa bilang 80% teman saya itu sarjana teknik. Oh iya. Yang masuk bareng saya
sarjana teknik, insinyur pertanian, insinyur mesin gitu. Terus saya tanya, lu kok kenapa jadi banker gitu? Kan nggak nyambung sama bidang lu. Mereka bilang, ya habis yang ada kerjanya ini, dia bilang. Dan duitnya adanya di sini. Duitnya ada di sini. Gitu. Nah mungkin maksud saya pada menarik juga ya, artinya profesi-profesi yang dulu kita mungkin sama orang tua kita dibilang, ayo ada masa depannya. Ada masa depannya ternyata tidak. Tidak as bright as it seems. Maksudnya bahkan as bright as it really is gitu ya. Ya menarik banget sih ya. Bung Arsy dulu deh waktu kecil pernah punya cita-cita jadi apa? Ya jadi saya dari kecil tuh memang saya berubah-ubah sih Bung Edo. Saya lihat orang, wah jadi musisi kayaknya seru nih gitu. Wah ternyata saya nggak bakat gitu. Saya nggak bakat. Tapi terus akhirnya saya semakin tumbuh. Tapi maksudnya yang pertama impian kecil gitu, si anak Bung Arsy versi kecil itu versi kecil. Musisi sama atlet. Atlet karena dulu kebetulan lumayan jago saya main bola gitu, lumayan kencang lari gitu. Jadi lihat bikin jadi pemain bola gitu. Tapi ya itu impian kecil saya itu. Tapi seiring waktu berubah-ubah. Dan memang saya juga nggak ada pengen jadi guru sih tadinya. Saya tuh jadi guru karena cari beasiswa Bung Edo. I see. Beasiswa pas lagi SMA ke kuliah atau? Betul, SMA mau kuliah. Saya cari kuliah gratis gitu. Ternyata ada tapi jadi guru. Awalnya saya malah mau ambil hukum atau psikologi. Tapi karena jadi guru ada yang gratis, saya ambil aja gitu. Saya ambil aja. Ternyata ya memang kejebur jatuh cinta dengan profesi ini. Jalannya ke situ ya. Jalannya ke situ. Kalau Bung Edo gimana? Kalau saya impian kecil yang emang terlalu tingginya itu astronot. Wah menarik nih. Kenapa mau jadi astronot Bung Edo? Saya pengen banget keluar angkasa Bung. Gitu. Makanya di covernya Bung Edo kalau lagi Google Meet. Itu cita-cita kecil saya Mas. Maksudnya saya pengen banget, bahkan saya pernah sampai kepikiran suatu hari saya bakal mati, saya maunya mati di luar angkasa. Waktu kecil saya punya pikiran kayak dari gitu. Dari kecil tuh udah apa masih ingat nggak Bung Edo? Apa sih yang membuat Bung Edo? Saya juga nggak tahu. Maksudnya ini saya mencoba membaca pikiran saya waktu kecil kali ya. Iya. Saya merasa setelah saya tahu bumi itu cuma satu planet di antara kayaknya banyak banget. Maksudnya luar angkasa itu yang masifnya minta ampun gitu. Saya jadi ngerasa I also wanna explore there. Gitu. Saya ngerasa menarik banget nih gitu. Dan kayak mungkin kayak gini. Ini cuman hal yang saya taunya setelah saya kecil ya. Oke. Kalau ada Saint Augustine namanya, filsuf zaman abad pertengahan, dia bilang the world is like a book. Those who do not travel is only reading one page. Gitu. Nah, kira-kira mungkin ada sensasi seperti itu dalam pikiran saya kayak. Waduh, ini bukan cuma satu halaman doang, bahkan nih saya mungkin cuman hanya hidup dalam satu paragraf nih. Betapa kecilnya hidup kita ya. Betapa kecilnya. Jadi saya pengennya jalan-jalan gitu ke luar bumi juga, pengen ngeliat halaman-halaman lain, bahkan buku-buku yang lain. Jadi sebenarnya kalau kata Saint Augustine itu dunia ini satu buku, bahkan sebenarnya dunia ini perpustakaan gitu, bukan hanya satu buku bahkan doang. Bukan satu buku. Bahkan juga sebuah kota yang perpustakaannya ada banyak gitu kan. Betul. Mungkin kira-kira kayak gitu. Dan saya penasaran aja ngelihat planet itu kayak bukan yang biru doang gitu. Ya maksudnya mungkin impian saya itu gitu. Saya bahkan orang tua gimana Bung? Orang tua sebenarnya sangat mendukung. Orang tua mungkin nggak tahu aja, pernah stres kali ya. Saya ingetnya saya lagi kelas 2 atau 3 SD gitu, pas lagi saya ke Gramedia itu ada buku fisika kelas 3 SMA. Covernya tuh roket Bung. Saya abis itu saya lihat, waduh apaan nih gitu kan. Tapi sebenarnya itu buku fisika anak SMA. Buku pelajaran buku pelajaran. Covernya roket. Terus abis itu emang di satu chapternya itu ada yang ngebahas tentang tata surya. Waduh, saya langsung bilang ke mama papa saya, mau dong beli buku ini dong. Tapi yang saya baca cuma chapter tata surya doang. Tapi dibaca ya, maksudnya saya baca. Dilihat gambarnya doang. Bukan. Ya maksudnya saya pelajari gitu. Terus abis itu itu menarik banget gitu saya ngeliatnya. Dan
waduh pengen banget nih gitu. Terus ya gitulah. Bahkan saya karena itu waktu kecil saya lebih suka Sailor Moon daripada Dragon Ball. Kenapa? Karena itu tentang astronomi, tentang tata surya gitu. Jadi ya saya juga nggak tahu ya, mungkin bisa dianalisis lagi, ternyata mungkin mereka perempuan-perempuan pakai rok pendek, bisa jadi saya sukanya gara-gara itu juga, saya nggak tahu. Ya untungnya dulu belum disensor. Tapi kalau saya juga nggak salah ingat sih, Sailor Moon tuh adanya setiap pulang sekolah, Dragon Ball tuh di hari Minggu. Iya, saya nggak salah ingat, betul ya. Betul. Ya, mungkin juga karena itu. Jadi cuman kayak jadi saya lebih sukanya Sailor Moon gitu. Bung Edo tahu nggak sih? Gimana? Papan gambar saya itu gambarnya Sailor Moon, Bung Edo. Papan apa? Papan buat gambar yang papan. Oh, papan buat gambar. Itu gambarnya Sailor Moon. Buku gambar. Bukan papannya yang buat gambar di bawah atau buat nulis di bawah kayak meja apa ya? Meja lipat ya? Meja lipat. Iya. Itu gambarnya Sailor Moon. Jadi kayaknya kita sama ya. Terus juga ya kayak gitu sih, maksudnya saya dulu tuh waktu kita kecil tuh ada namanya buku pintar kalau nggak salah. Ingat ya, buku pintar tuh itu juga saya juga, maksudnya halaman yang paling banyak coret-coretan itu halaman tentang astronomi. Iya. Gitu. Buat saya ya, jadi I don't know, mungkin bahasanya it really just fascinated me at that time. Ya terus emang berubah sih, bukan berubah sih, terus kenapa sekarang saya tuh akhirnya jadi guru? Kalau menurut saya ngelihat bibit-bibit ini juga waktu dari kecil sih sebenarnya, dari mungkin sekitar SMP kayaknya. Saya kalau ngelihat orang menjelaskan, jadi baik itu guru, baik itu siapapun pemuka agama, baik itu orang lagi ngejelasin pemimpin, sesuatu aja atau pemimpin, saya ada this part of me itu yang sok tahu tuh ngomong Anda kalau mau menjelaskan ini harusnya begini dulu, gitu. Maksudnya kayak kok langsung ke situ sih? Iya, kok langsung ke situ? Jadi kayak saya sok tahu gitu. Bisa jadi saya sok tahu aja, cuman saya ngerasa aduh ini cara Anda menjelaskan ini tuh nggak bagus gitu. Nah, kalau menurut saya ada waktu saya ya dari mulai SMP terus ya SMA terus kuliah tuh pemikiran itu tuh suka mengganggu aja pikiran saya, terus jadinya sekalipun juga kadang it gets me in trouble sih sometimes. Kalau misalnya pas saya di kuliah, kadang misalkan ada dosen ngejelasin sesuatu terus saya bilang maksudnya begini Pak, maksudnya begini Bu, berarti ini gini. Kadang-kadang ada yang tersinggung kan kalau ya. Kayak gitu-gitu. Ya masa kuliah saya itu emang sebenarnya masa nggak mikirin masa depan sih Bung. Dalam artian saya emang I'm the kind of person who live for the day kayaknya waktu zaman kuliah tuh. Terus sehingga pas emang udah mau lulus tuh saya emang ada sedikit, bukan kekhawatiran sih sebenarnya, bahkan kesedihan gitu. Aduh, selesai nih kuliah. Iya. Nah sebenarnya bahkan kesedihan itu gini, pas saya lulus S1, saya diskusi ini juga sama teman-teman sebenarnya. Kenapa ya kita itu graduation tuh merayakan ya? Padahal itu yang kita rayakan adalah kita berhenti belajar. Iya. Ya pernah ada diskusi seperti itulah gitu. Tapi emang ada argumen baliknya ya, school is just a place, life is education. Maksudnya ya sebenarnya bukan hanya di kampus atau di sekolah doang kita belajar, sebenarnya keseluruhan hidup itu kita belajar. Cuman maksud saya yang sebenarnya kita rayakan itu adalah kita berhenti belajar secara formal gitu. Maksudnya belajar di kelas udah nggak ada lagi kan gitu. Habis itu saya lanjut S2, saya ngambil filsafat, terus habis itu setelah itu saya udah harus merumuskan nih. Iya. Oke, ini mau jadi apa nih? Gitu. Terus ya apalagi saya ngambil filsafat ya, jadi idealisme dalam diri saya itu tinggi banget. Dalam artian ya saya cuma mikirnya waduh nih jadi serius berat nih kayaknya. Kita emang suka soal-soal serius, tiba-tiba bercanda gitu, begitu emang gak apa-apa. Iya gitu ya, maksudnya begini, ini yang akan saya katakan itu akan mengkonotasikan seakan-akan saya ini orang yang baik atau mulia, padahal sebenarnya tidak demikian gitu. Tapi kita memang harus mencitrakan seperti itu, Bung Edo. Oh gitu ya. Karena yang tidak mulia pun mencitrakan dirinya mulia kan. Iya, maksudnya begini, yang saya mau katakan adalah setelah sebentar lagi saya mau lulus tuh, jadi emang pertanyaan mau kerja apa? Iya. Sederhananya sih sebenarnya saya
Saya pernah ngegambarin juga di satu kertas buku saya industri di dunia ini tuh ada apa aja. Yeah. Dan kira-kira apa yang punya potensi bagus gitu. Tapi satu industri yang menurut saya paling seksi dan menarik itu pendidikan. Oke, gitu. menarik. Ya, jadi yang saya pikir, karena saya mikirnya sebenarnya maksudnya saya gambarin nih ya. Iya. Di buku saya itu ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ya saya mikirnya this is the central of it all, and I just want my life to be in that particular area. Gitu. Jadi maksudnya kayak saya gambarin ini IT lah, perbankan lah, finance atau hukum atau politik gitu, terus ada pendidikan. Yang paling cantik menurut saya itu pendidikan. Kenapa gitu. Kenapa yang menurut saya yang paling cantik itu pendidikan? Karena itu letak area proses manusia itu belajar dulu gitu. Jadi kayak emang sebenarnya ada nih kan istilah sekolah itu pabrik pekerja gitu kan. Nah sebenarnya kan emang untuk mereka itu mau kemana-mana emang harus lewat si pendidikan ini dulu kan. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi emang saya mikirnya ini adalah sektor yang krusial aja gitu. Dan saya mikirnya setelah saya menitik-nitikan itu mana yang paling cantik, saya memilih saya maunya berada di area yang paling cantik aja gitu. Dan juga I just thought that it would be a good decision if I choose to dedicate myself on that world gitu. Maksudnya to dedicate my whole life on that world gitu. The rest of my life lah, maksudnya nggak usah the rest of my life. Kesibukan seharian kesibukan keseharian saya dalam dunia itu gitu. Ya menurut saya itu pilihan yang cantik aja. Iya karena Bung Edo mungkin memproyeksikan saya sehari-hari saya tuh bakal ngapain dan saya akan merasa nyaman di industri pendidikan ini sehari-hari begitu ya Bung. Ya saya mikirnya gitu. Tapi juga setelah saya ngejalanin, saya tuh nemu Bung Syahrir nih pernah ngomong kayak gini. Dia tuh emang sebenarnya dia guru juga sebenarnya. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Ya. Iya baik. Sultan Syahrir tuh dia bilang, saya taunya bahasa Inggrisnya nih. Soalnya kayaknya dia ngomong di satu interview atau enggak, saya nggak tahu sih interview Forum ya, mungkin. Atau penulisan saya nggak tahu. Tapi dia bilang gini, I really find teaching the greatest work there is. For helping young people in shaping themselves is one of the noblest tasks in society. Ya pas saya baca itu, tergugah. Bung Syahrir aja ngomong gini. Iya betul. Benar juga nih. Terima kasih Bung Syahrir. Saya berada di sektor yang benar kalau gitu. Iya betul. Yang semakin memantapkan ya. Yang menurut Bung Syahrir ini the noblest task in society. Iya betul. Dan saya ngerasa siap Bung Syahrir, laksanakan. Karena beliau salah satu founding fathers begitu ya. Tapi saya jadi Bung Edo bilang tadi perkataan Bung Syahrir itu saya jadi teringat juga. Bahkan di Singapura itu 10 tahun lalu kalau nggak salah ya, saya masih kuliah itu saya menemukan iklan tapi diupload ke YouTube. Jadi iklan itu diupload ke YouTube oleh Ministry of Education-nya si Singapura. Singapura. Ya mungkin kalau sekarang kita lihat misalnya, atau mungkin Bung Edo pernah lihat iklan-iklan di Thailand itu kan suka ada ceritanya seperti itu ya. Atau sekarang Indonesia juga udah mulai banyak ya. Sebenarnya ujungnya iklan apa misalnya. Nah ini juga gitu Bung Edo, jadi kayak ada film pendek gitu, short movies gitu. Tapi isinya tentang guru. Jadi ada, saya tonton ada berapa ya, 2 apa 3 itu. Ceritanya tentang ada yang anak nakal, terus broken home, tapi terus gurunya nggak menyerah untuk membimbing dia sampai akhirnya dia sukses seperti itu. Dan ujungnya pasti di akhir commercial ad itu pasti ujungnya adalah gimana ya, pokoknya join us lah gitu lah. Mari ikut mendidik bangsa. Mari semacam itulah, mari ikut mendidik bangsa, Ministry of Education. Saya jadi mikir, gila di Singapura aja. Orang pada nggak mau jadi guru. Padahal mungkin kalau saya juga pernah dulu di kampus tuh ngobrol sama dosen tamu orang dari Singapura, dari NUS.
Dia bilang dia profesor bidang pendidikan. Dia bilang untuk masalah keuangan atau masalah financial di Singapura itu nggak usah khawatir. Jadi guru tuh jenjangnya jelas, jenjang gurunya jelas, pendapatannya jelas. Terus saya tanya, why did your government still have that kind of ads? Yeah, because the young people there still hesitate on becoming a teacher. On becoming a teacher gitu. Oh oke, so kayak berarti ini bukan masalah di negara kita doang. Bahkan sampai ada iklannya itu, menurut saya itu cukup digarap dengan serius sih, Bung Edo. Oke. Berarti maksudnya interpretasinya Bung Ars itu adanya iklan itu tuh mengindikasikan Singapura emang susah juga nyari guru sepertinya. Iya. Karena maksud saya kalau iklan sampai satu profesi sampai diiklankan kayak gitu dan jelas-jelas di akhirnya itu ada berarti ada shortage ya. Ada shortage gitu. Memang mungkin lagi-lagi ya mungkin concern banyak orang ya, mungkin termasuk saya dulu adalah ya beda financial wise gitu. Tapi menariknya gini Bung Edo. Ketika kita sudah tumbuh besar, sudah lewat kuliah gitu, kita cenderung menjalani profesi-profesi dan cenderung mencari profesi yang paling menghasilkan seperti itu. Padahal kalau saya coba hitung-hitung Bung Edo, sebenarnya menjadi guru itu juga tidak kalah kok gaji dengan yang kerja di kantoran lainnya, gitu. Kantoran. Kayak buktinya gini deh Bung Edo, kita sekolah kerja ngajar di sekolah, biasanya sekolah kan tidak di tengah kota ya, biasanya agak ke pinggir seperti itu. Nah life expense-nya kan lebih rendah. Kita makan bisa yang di yang murah, yang di warteg lebih murah bandingkan dengan yang di tengah kota gitu, dengan restoran ketemu kafe-kafe yang kafe-kafe setiap hari atau ke mall gitu. Saya melihat saya pernah nanya Bung Edo, ini ke teman saya pernah nanya gitu. Gaji dia ya lebih besar dari saya gitu. Tapi yang ditabung mungkin. Iya, saya lihat expenses karena teman dekat jadi kita belak-belakan gitu. Ternyata saya bisa save lebih banyak daripada dia. Seperti itu. Ngerti sih. Gimana ya? Tapi kayaknya emang harus tersentuh juga sih Bung Arsi pembicaraan tentang so is it really all about money? Our choice of career. Itu dia. Gitu kan, maksudnya emang itu kita nggak boleh luput dari diskusi kita juga. Betul. Kalau menurut saya sih sebenarnya perihal konotasi makna kata sukses, itu favorit saya itu apa yang saya pelajari dari Bob Dylan, Bung. Bob Dylan. Baik. Bob Dylan tuh pernah bilang begini, a successful person is someone who gets up in the morning and goes to sleep at night. And in between doing the things they like. Gitu. Jadi ya karena pesan dari Bob Dylan tuh nyampe ke saya sih, saya juga jadi ngerasa maksudnya Bob Dylan tuh nggak bilang a successful person is someone who gets up in the morning and goes to sleep at night and in between making a lot of money gitu. It's not that yang Bob Dylan bilang. Yang Bob Dylan bilang ya in between they're doing the things they like gitu. Betul. Jadi kalau menurut saya saya mengambil definisi sukses gitu dari Bob Dylan ini gitu. Jadi dan saya juga ya jujur aja emang saat saya dengar pesan itu dari Bob Dylan I was mind blown juga. Oh iya, gila bener banget. Berarti dia tuh make a lot of money juga sebenarnya bukan itu tujuannya, walaupun dia juga tetap jadi kaya karena bermusik gitu. Jadi maksudnya juga apalagi musisi ya, kita tahu orang-orang yang emang udah besar duitnya banyak ternyata stres berat, bunuh diri gitu. Ya that's just proof that it wasn't a happy life gitu. Ya sebenarnya saya juga mikirnya gini sih, bukan berarti saya lagi mau mengatakan profesi saya sebagai guru itu lebih bagus daripada musisi, bukan. Maksud saya itu cocok-cocokan sama karakter masing-masing gitu. Follow your heart seperti itu ya. Jadi kayak emang jangan sampai juga kita mau banget jadi musisi itu karena kita kecebur banget dengan
makna sukses dalam diri kita itu ya menjadi rockstar yang duitnya banyak, bisa mabok-mabokan gitu. Betul. Maksudnya, dan jangan sampai itu bukan yang sebenarnya what we really think about a version of a happy life for us gitu. Jadi maksudnya the kind of version itu harus kita sendiri yang mendefinisikan kalau menurut saya. Jangan sampai ditanamkan orang kepada kita, jangan sampai juga hasil brainstorman media atau bacaan gitu. Maksudnya bukan kita sendiri yang merumuskan gitu. Jadi kalau menurut saya selama kita sendiri yang merumuskan, ya hidup kita itu emang sesuai dengan itu, dan we feel between the morning and the nights itu we're doing something we like. Ya menurut Bob Dylan itu kita sukses gitu. Jadi saya juga setuju aja. Jadi that means we're happy with that gitu. Jadi memang juga sih sebenarnya bisa dibilang ini kita sedang membuat pembenaran nih dari justification hidup miskin gitu. Ya sebenarnya sih kalau memang ada tuduhan itu kita juga nggak bisa bilang mereka salah gitu. Cuman masalahnya emang kita ada bukti banyak orang yang duitnya itu banyak ya hidupnya susah tidur gitu. Jadi maksudnya penyakit banyak gitu, utang banyak, pembenci banyak, yang mau list orang yang mau ngebunuh dia banyak. Haters banyak banget. Terus banyak banget, terus habis itu pengeluaran untuk bodyguard juga harus banyak. Betul, pengeluaran bodyguard, pengacara ya gitulah. Maksudnya gini, bukan berarti ada orang yang tertarik dengan kehidupan itu kita larang, jangan ya. Kalau emang siapapun yang tertarik dengan kehidupan seperti itu and that makes them happy, ya go become that kind of person, of course. Betul. Kita juga nggak akan bilang itu kehidupan yang buruk, bukan gitu. Memang kalau emang itu kehidupan bagi dia itu kehidupan yang menyenangkan, then go for it. If there's also how you wanna die, how you wanna live your life, then it's really good aja. Cuman maksud saya kita harus terbuka atas hal itu juga aja gitu. Sebentar nih, saya tiba-tiba jadi kepikiran karena tadi saya sebutnya how you wanna die gitu. Bung Arsy udah nonton Hachiko? Hachiko udah ya. Nah, saya sih jujur itu menurut saya a really good way to die. Lagi di dalam kelas. Walaupun emang satu kelas bakal panik betul. Cuman saya sebagai si orang yang dari situ, wah gila enak banget mati kayak gitu. Betul. Gitu. Itu saya tambahin mungkin. Oh iya silakan. Ini kan lagi bulan puasa ya. Oh iya. Dari kita sentil dari segi agama. Oh iya siap. Saya pernah dengar katanya salah satu mati yang syahid. Syahid itu artinya kalau yang pemahaman saya syahid itu adalah yang langsung suci. Masuk surga. Langsung masuk surga ya. Suci masuk surga. Itu salah satunya ketika sedang mengajar. Oh gitu ya. Betul. Ada ya. Ya si Hachiko itu masternya berarti. Betul. Syahid tuh. Iya betul. Mungkin jadi setuju banget tuh. Oh ya ada ya kategorinya. Ada. Kalau dari saya pernah dengar lah dari sudut pandang Islam gitu. Iya. Ya menarik juga ya, maksud saya emang saya pas yang nonton Hachiko itu yang bagian itu saya ngerasa waduh saya iri. Berarti harus ngajar sampai umurnya gitu. Ya. Semoga ya. Maksudnya jadi semakin teguh untuk mengajar gitu. Iya. Ini tadi saya ngomongin saya mau mati di luar angkasa kan. Ini saya punya versi mati yang juga menarik buat saya gitu. Kayaknya kita ganti judulnya. Judul podcastnya jadi how you wanna die. Tapi tetap aja sih mungkin Bung Edo ya. Mungkin di para pendengar listeners kita, teman-teman kita yang lagi dengerin ini juga ada yang masih kuliah gitu atau masih belum memilih karirnya begitu, mungkin tetap akan bertanya gimana caranya hidup jadi guru tuh seberapa menjanjikan sih gitu. Bisa hidup itu seberapa sih gitu. Ada sebenarnya kalau menurut saya ada dua jalur ya. Artinya ketika menjadi guru itu adalah menjadi guru jalur PNS atau menjadi guru jalur swasta. Di guru jalur PNS itu di beberapa daerah itu tunjangannya lumayan Bung Edo. Oke. Lumayan banget. Itu sudah sejak saya masih SMA itu guru-guru itu udah pada bagus lah hidupnya seperti itu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang pendengar yang dengerin kita ini yang masih bertanya-tanya, guru nih gimana ya hidupnya? Jangan khawatir, jadi guru PNS itu bagus.
secara pendapatan. Cuma memang kurangnya atau downsides-nya dari guru menjadi guru PNS itu adalah ya setiap ada konsekuensinya, setiap ada perubahan kebijakan atau apapun itu ya harus ikut seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua adalah menjadi guru di sekolah swasta. Nah ini mungkin yang kita berdua jalankan ya Bung Edo ya. Kalau menurut saya jadi guru swasta juga tidak kalah menjanjikan. Pengalaman saya dan Bung Edo mungkin ya, kita itu banyak dicari justru sama murid-murid di luar tempat kita ngajar untuk mengajar privat, dan itu atau sekolah-sekolah di luar kita juga yang mencari guru lain. diincar juga bener. Karena kalau menurut saya dari yang saya rasain ya Bung Edo, jadi guru swasta terutama yang sekolah bertaraf internasional atau mungkin sekarang kita bilangnya SPK ya. Itu adalah sekolah-sekolah yang pakai kurikulum dari luar negeri seperti Cambridge atau IB. Buat saya ini satu jalan yang cerah untuk karir seorang guru Bung Edo, karena ternyata banyak sekali kompetensi-kompetensi yang bisa kita kuasai, dan itunya juga nanti tentunya bisa jadi uang juga kok gitu. Iya. Betul. Ya betul sih, saya setuju sih. Mungkin kalau saya diajarinnya juga gini waktu sama dosen saya sebenarnya. Pas lagi kita udah semester akhir di kuliah tuh. Yeah. Kalian itu jangan fokus sama bingung dengan bagaimana kalian akan sibuk mencari uang. Iya. Gitu. Dia bilang gini, yang kalian harus pusingkan sebenarnya adalah bagaimana agar uang itu justru sibuk mencari Anda. Gitu. Wah, itu bagus banget. Iya, jadi saya juga emang pas denger itu ya bener banget sih. Karena sebenarnya kan sederhananya terjemahan atas dari pemikiran seperti itu kan adalah as long as we do good in anything. Yeah, and of high quality, as long as it's also competitive, gitu. Ya, uang yang cari kita. Betul. Bukan kita yang cari uang. Betul. Gitu. Jadi ya selama juga kita menjalankan yang versi Bob Dylan tadi, kalau kita jalanin yang kita suka, kita akhirnya akan jadi bagus. Betul. Di aspek tersebut gitu. Nah, terus saat kita jadi bagus ya kita dicari orang. Kita dicari gitu. orang ya, berarti harga naik kita gitu. Itu juga sih kalau menurut saya yang ya bagi kalian emang yang misalkan lagi masih kuliah atau siapapun yang sedang anxious about the future. Ya, itu yang harus dipikirkan gitu. Karena ya sibuklah meningkatkan kualitas diri agar uang mencari Anda, bukan Anda mencari uang. Betul. Gitu. Dan menurut saya dengan hanya dengan itu hanya akan bisa dicapai dengan cara kita passionate atau kita sangat mencintai bidang itu sih kalau menurut saya. Betul. Tapi saya sedikit bahas dulu tentang passion. Gimana begitu? Passion itu sebenarnya menariknya nih ya. Secara etimologis kalau saya nggak salah, passion itu sebenarnya justru artinya semacam penyiksaan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya itu artinya paling gampang pernah booming tuh judul filmnya itu Passion of the Christ. Oh iya. Passion of the Christ itu sebenarnya artinya. Saya juga bingung tuh Bung Edo dulu kok passion sih. Nah gitu. Itu sebenarnya passion itu artinya adalah penderitaannya si Christ. Jadi emang passion itu punya arti pain. Ada unsur painnya. Ada unsur painnya gitu. Nah, jadi when we're passionate about it, artinya sebenarnya gini, when we're passionate about something, itu artinya we're also, entah kenapa kan sekarang passion itu artinya justru positif gitu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya arti kata passion itu adalah kenapa jadi positif karena we're used to the pain inside that thing. Oke. Gitu. Jadi so we don't mind gitu. Atau we know how to handle it, atau our tolerance for pain in that particular area itu nggak masalah buat kita. Iya. Gitu. Betul. Dan menariknya sebenarnya tentang ini tuh Elon Musk sih, saya pernah dengar tuh dia ngomong kalau emang kita mau sukses gitu, kita tuh harus, kalau bahasa dia tuh we need to have a high threshold
of pain tolerance gitu. Jadi emang dia bilangnya kalian akan stres gitu. Kalau emang kalian mau mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian akan go through some pain. But only the people who can go through it have a high tolerance of such pain will make it through. Gitu. Jadi saya mikirnya kalau saya bahas sama anak-anak juga sih, saya selalu pengennya nggak lupa ini, dalam passion itu tetap ada pain. Iya, ada konotasi pain bahkan gitu. Jadi emang ya sebenarnya kita gampangnya juga ngeliatnya kayak gini aja, pemain bola yang sangat you name it lah, your any favorite football player, Cristiano Ronaldo, Messi atau apa, yang mereka ngejar bola berdarah-berdarah. Tapi emang maksudnya pas mereka berdarah pun ya mereka bukan yang berhenti gitu ya udah lanjut terus. Because they're passionate about it. Tapi emang juga their level of tolerance, pain tolerance itu thresholdnya tinggi gitu. Ya, saya tadi mau nambahin, emang ada istilah we need to be passionate about it. Gitu. Tapi setuju banget sih Bung Edo. Artinya kita jadi guru juga kan nggak senang-senang terus. Iya betul. Ada kalanya stres banget, pengen teriak lah. Udah ngomong apa-apa, ini anak kita udah ngejelasin detail-detail A sampai Z, pas di ujian dia cuma nulis B. Iya betul. Ya stres ya. Kayaknya juga kadang yang bikin saya stres itu salah satunya gini Bung Edo. Oh gimana tuh? Kalau di sekolah kita kan ada pelajaran pilihan ya Bung Edo. Oh iya. Ada yang saya kebetulan ambil pelajaran English Advance, English A level gitu. Nah ini kan pilihan ya, maksudnya. Tapi ketika di kelas itu saya bahas apa aja tuh mereka ada satu angkatan tuh yang kayak acuh tak acuh gitu. Acuh tak acuh. Udah saya coba bikin semenarik mungkin, tetap nggak partisipatif. Sampai saya tanya, kalian ini pilih pelajaran ini atas dasar apa? Atas dasar apa? Saya bilang. Kok kalian sepertinya you don't seem to be into this subject gitu. Itu aja mereka masih nggak bisa jawab. Karena you think that English seems easier than the other one, than the other choices? Enggak, Mister, enggak. Oh gitu. Jadi apa dong? Ya pada akhirnya ternyata itu salah satu requirement untuk kuliah dia. Iya. Tapi buat saya bilang gini, kalau emang itu salah satu requirement, harusnya ini drives you to be passionate. Kayak tadi di Bung Edo bilang kan, passion itu ada pain. Berarti kalian juga harus punya pain tolerance yang tinggi, saya bilang. Kan kalian mau masuk kuliah itu, mau masuk jurusan itu. Kalau mau masuk jurusan itu nggak di English Advance nilainya jelek ya nggak masuk kan, saya bilang. Ya terus mereka, saya juga nggak tahu sih itu. Itu yang bikin saya stres. Iya betul lah, ada lah stres gitu. Ada banyak banget ya sebenarnya, segunung ya Bung Edo sebenarnya. Iya. Ketemu orang tua ya kan, kalau yang bikin pusing. Gitu. Bung Edo, menurut Bung Edo sekarang ada trend shifting gak sih dalam parenting itu? Saya dulu, saya kalau nilai jelek itu saya dimarahin guru ya dimarahin orang tua gitu. Tapi kok rasanya sekarang ini ya tentunya kita tidak mengeneralize. Ada memang orang tua yang masih ada yang suportif ya. Tapi ada beberapa kasus di mana kalau anaknya nilai jelek, yang dimarahin malah gurunya. Iya, malah gurunya yang disalahin. Kalau biasanya jangan sampai kayak gitu sebenarnya. Iya. Maksudnya kalau saya sih mengkondisikan juga jangan sampai kayak gitu sebenarnya. Saya sih alhamdulillah nggak pernah ada yang mencoba menyalahi saya ya, cuma karena saya selalu bisa memberi penjelasan. Ya begini aja nih Bapak Ibu, ini hasil ujiannya kayak gini, ini hasil rata-ratanya. Ini contoh anak yang dapat A begini, ini contoh anak yang dapat C, nah ini contoh anak yang dapat E gitu. Maksudnya sebaiknya gitu udah enak. Tapi emang trend shift in parenting itu emang gimana ya nih ngejelasinnya? Maksudnya detachment, saya ingat banget di film detachment. tentang guru itu. Maksudnya satu guru dalam film detachment itu mengatakan satu hal yang menurut saya itu penting banget gitu. Dia bilang I think there should be a license in order for people to be parents gitu. Jadi emang sertifikasi ya ibaratnya ya. Intinya what he's trying to say with that particular line is
parenting is something serious, man. If you're not ready, don't do it yet gitu. Iya, jangan bikin anak aja lu gitu. Sebenarnya juga gini maksudnya, ada juga balancing yang harus diatur emang sebenarnya dalam parenting ya. Karena emang kalau kita terlalu sayang, ya anak juga bisa berantakan gitu. Kita terlalu peduli, kita terlalu intervensi, ya anak juga bisa berantakan gitu. Betul. Kita terlalu nggak peduli, ya berantakan anak juga malah cari orang lain yang peduli di luar gitu. Syukur-syukur bagus ya. Kalau salah arah kan. Kalau terjebak gitu. Betul, jadi emang ya so I mean it is a difficult task gitu being a parents. Jadi ya dampaknya emang kita ketemunya macem-macem banget. Macem-macem parents tuh ada yang emang sangat kooperatif, ada yang butuh kesabaran gitu. Ada yang butuh cara tersendiri untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan. Ada juga yang saya pernah mau disuap, Bung. Saya cerita gitu aja nih. Duh, itu paling menyebalkan banget. Supaya ngatrol nilai maksudnya. Iya, ngatrol nilai. Emang anaknya nilai jelek banget. Sebenarnya bukan bahkan suapnya dia juga lebih rapi sih. Jadi benar-benar kayak bukan ngasih uang gitu, dia kayak bilang, Mr. Edo tolong ke rumah bantuin anak saya, 50 juta pun sehari saya bayar. Oke. Saya ngerasa, waduh, saya bukan barang yang bisa Anda beli. Iya. Bahkan kayak kalau dia minta baik-baik di sekolah pun Bung Edo iya, saya mau, saya layanin gitu. Iya. Gitu kan. Cuman saya di situ saya ngerasa, waduh, gawat ya. Maksudnya itu harus sabar gitu karena saya kayak, waduh, you don't treat me like this, man. Iya. Kok kayak ada solusi gitu untuk setiap masalah, untuk setiap permasalahan yang kalian hadapi, dan menurut kalian tuh solusinya uang gitu. Iya. Dan enggak, anaknya enggak saya lainin dengan kayak gitu. Dan saya ngerasa ya jelas Bu, nggak kayak gini caranya. Saya ngomong langsung kayak gitu. Gitu. Langsung. Iya, langsung. Cuman ya langsung. Ya maksudnya contoh hal kayak gitulah. Maksudnya ada juga. Tapi sebenarnya kalau menurut saya dengan tren perubahan guru parenting seperti ini, menurut saya ada positifnya Bung Edo. Betul juga sih, dan ya gimana tuh? Saya bilang gini, pada akhirnya guru ini harus belajar komunikasi. Ya betul, saya setuju. Dan menurut saya yang orang tua butuhkan juga sebenarnya berkomunikasi sama gurunya. Betul. Jadi kalau bisa emang kedua belah pihak itu harusnya jangan ribet dengan tersinggungan. Iya, jangan gampang baper lah ya gitu. Setuju banget Bung Edo, karena saya ingat zaman saya masih kecil itu kalau bagi raport hari report distribution itu orang tua datang, guru ya tinggi cuman ngejelasin, anak ibu nilainya segini jelek ya, misalnya harus ini merah, ini bagus, ini merah, ini bagus, ranking berapa kayak gitu kan. Sekedar itu aja, dan orang tua saya juga nggak pernah nanya lebih lanjut. Saya di kelas gimana Bu? Iya kayak gitu-gitu. Paling orang tua saya paling kalau saya ada masalah ada masalah baru gitu. Nah kalau pada saat ini zaman kita sekarang ini Bung Edo jadi guru, menurut saya lebih kompleks cara menjelaskan ke orang tua tuh lebih kompleks. Nah sehingga kita harus belajar berkomunikasi. Iya betul. Betul banget sih. Dan yang tadi saya bilang juga menjaga balance antara orang tua itu harus sangat sayang dan juga harus tahu kapan let go itu. Iya. Ada emang orang tua yang overprotective banget kan gitu ya. Banyak. Dan itu kalau saya juga sebisa mungkin saya komunikasikan sebenarnya sama mereka. Yang kayak gitu tuh saya biasanya perlu banget mengkomunikasikan, Bu, kita harus tahu kalau dunia di luar rumah itu tidak seindah dunia di dalam rumah gitu. Yeah. Jadi ya tentu kita mau anak ini juga merasakan pahit-pahitnya dunia luar. Betul. Gitu. Yang nanti dia akan alami gitu. Jadi kalau emang pahitnya dunia luar itu kita bungkus dengan pelangi terus gitu,
nanti kasihan dia Kapan saat keluar rumah iya. gitu, kapan dia When will the kids see the Iya. storm? Gitu betul. Nah emang kadang-kadang saya ngomong hal seperti itu banyak banget yang merasa tertampar gitu. Saya juga harus sangat dengan sopan ngomong hal kayak gitu tuh. Dan saya juga tahu maksudnya ya akhirnya ada yang perlu nangis lah gitu. Betul. Terus saya juga bahkan jadi saya terlalu apa ya? Terlalu frontal juga aja sih saya karena juga suka nanyain misalkan ada anak yang orang tuanya selalu ibunya doang yang datang gitu. Itu saya tanyain bapaknya mana. Oh gitu. Oke. Habis itu ternyata saya dapat yang iya Mister, kami sudah pisah gitu. Dan kayak gitu-gitu emang saya jadi tahu dulu nih. Tahu dulu, iya. Oke, ada masalah kayak gini gitu. Jadi punya referensi untuk handle anaknya. Handle anaknya, punya referensi. Jadi karena emang saya kadang juga kelepasan ini entah kenapa Bu atau Bapak saya ngerasa ini kurang peran ibu atau kurang peran ayah dalam rumah dan ya ya kadang saya juga jadi juga dampaknya soalnya kayak kita akhirnya mengkomunikasikan hal yang sifatnya personal keluarga kan jadi iya betul ya cuman satu sisi kan emang permasalahan seperti itu justru sangat krusial untuk si perkembangan anak kan gitu jadi ya hal seperti itu sih yang emang membuat parenting itu sulit gitu betul setuju sih. Saya nggak tahu sih ini relevan apa enggak, tapi saya pengen cerita aja. Silakan Bung Edo. Jadi karena ngomongin yang tadi kan orang tua kayak gitu ya. Saya hampir kayak 3 atau 4 kali sini. Saya maksudnya anak yang datang cerita ke saya kalau their father is with another woman. Aduh, tapi itu dampaknya gak enak banget. Belum. Gitu. Jadi saya pertama saya sebelnya aduh why do you choose me to share this with you gitu kayak karena because I really don't know how to handle this gitu karena ya saya benar-benar nggak tahu saya juga nggak tahu nih textbooknya sebenarnya kalau ada anak tuh kayak gitu harusnya ngapain saya benar-benar nggak tahu abis itu cuman setelah yang pertama saya mencoba mempelajari sih sebenarnya emang harusnya tuh ngapain kayak gitu. Jadi kalau emang ada kayak gitu maksudnya gimana ya? Maksudnya emang itu dampaknya emang besar banget sebenarnya untuk si anak gitu. Iya. Sampai dia mempercayakan untuk bicara hal rahasia seperti itu ke Bung Edo. Iya. Kan? Ya, nah itu juga saya juga ngerasanya that means this student trust me. Gitu. Betul. Karena emang saya juga ngerasanya wow you're telling me this kind of thing gitu. Iya. Ya makanya juga saya harus berhati-hati banget kan. Betul. Menanggapinya. Jadi cuman maksud saya gimana ya? Maksud saya emang saya sih sebenarnya mau ngomong kalau emang ada parents yang lagi dengerin ini kalau hal-hal mau kayak gitu kalau bisa kalau bisa ya jangan terus kalau emang udah jangan sampai ketahuan anaknya atau enggak yang rapi lah gimana tuh kalau bisa ya, bingung banget gimana? Gitu betul karena itu anak tuh bisa uring-uringan gitu karena dari ya saya juga setelah saya coba riset emang itu dunia versi anak yang seperti itu tuh awalnya itu emang sebenarnya emang different child itu different reaction sih ya. Tapi emang paling mayoritas tuh bilangnya emang wow ternyata dunia itu berantakannya minta ampun ya because it happens in my house. Iya betul. Because ya laki-laki dan perempuan yang membuat yang saya tahu mencintai satu sama lain ada hal seperti itu. Ternyata begini gitu. Itu dunianya tuh hancur sebenarnya. Hancur. Pas lagi maksudnya mengetahui hal seperti itu tuh ya maksudnya berkaitan dengan apa yang si Detachment bilang. Iya. Kamu jadi orang tua itu harus siap dulu, jangan sembarangan harus memang harusnya bahkan ada license-nya artinya ada orang belajar dulu. Iya betul. Gitu. Mungkin harus ada S1-nya kuliah komunikasi. Kalau mau jadi parent. Iya betul. Kayaknya Asia pernah juga bajis di negara mana gitu sudah mulai ada kayak bukan sertifikasi sih tapi kayak lebih pelatihan gitu. Jadi kalau mau nikah tuh
mereka kalau punya anak ya, kalau mereka punya anak itu harus, kalau nggak salah di satu negara barat ya, saya lupa ya, itu harus ada belajar ada ujiannya gitu. Harus lulus dulu tuh baru boleh. Iya betul banget itu. Baru boleh punya anak. Kalau enggak anaknya diambil negara kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Wow. Ya itu masuk akal banget sih sebenarnya. Iya betul. Masuk akal banget karena emang raising a child is bukan main-main banget. Oh itu. Gitu. Ya buktinya kan maksudnya banyak kriminal di dunia ini ya memang kan. Karena itu satu dan lain hal kan. Bahkan emang satunya karena sayang sama anak. Bisa jadi. Iya kan? Iya. Orang melakukan crime. Betul. Gitu. Ya tapi gitu. Memang saya kalau ngobrolin tentang jadi guru ini, saya tuh jadi pikiran saya tuh traveling gitu, Bung Edo. Travelingnya artinya ternyata jadi guru ini bikin saya tuh banyak sekali belajar hal. Banyak sekali. Tadi Bung Edo, saya sih belum pernah ketemu kasus seperti Bung Edo, tapi banyak sekali kasus di mana saya harus membaca dan mempelajari hal-hal di luar bidang saya. Oh iya. Saya kan guru bahasa Inggris, Bung Edo. Tapi saya jadi belajar banyak tentang psikologi. Yang mana dulu jurusan yang saya pengen ambil tuh psikologi. Oh ternyata jadi guru, wah gila lu harus berperan jadi psikolog juga. Iya betul banget sih. Dan di sisi lain juga kadang ada juga hal-hal yang saya juga jadi pelajari, misalnya nih kan ada kasus-kasus di mana orang tua menuntut guru secara hukum begitu Bung Edo. Saya jadi belajar tuh Bung Edo. Saya baca-baca gitu. Jadinya do's and don'ts di kelas tuh seperti apa. Dan ternyata di sudah cukup banyak jurnal-jurnal yang membahas ini Bung Edo. Jadi pedagogi artinya metodologi mengajar yang sesuai dengan koridor hukum. Waduh, ribet banget ya. Tapi intinya di sini saya jadi semakin bersyukur sih Bung Edo. Wah, jadi guru nih saya juga bisa menjalani bermacam-macam profesi gitu. Ibaratnya yang dulu saya pengen ambil kuliah hukum, saya jadi belajar hukum sekarang. Kayak misalnya mengeluarkan anak dari kelas itu ternyata nggak boleh, ada aturannya gitu. Oh ya ada ya? Saya baca sih begitu Bung Edo. Saya pernah ngusir anak dari kelas. Mudah-mudahan sih dia nggak tahu hukum ini. Artinya apa ya? Kalau menurut saya, this is a kind of a job that enables me to keep learning. To become a lifelong learner. Seperti itu sih, dan buat saya kalau teman-teman yang dengerin ini kira-kira suka mempelajari hal baru setiap harinya, buat saya being a teacher is a job that supply you with that can give you that gitu. Saya punya teman Bung Edo yang kerja perusahaan minyak. Tapi dia kerjanya itu lebih ke administratifnya gitu ya Bung Edo. Iya. Di belakang komputer juga. Di belakang komputer, jadi bukan di oil rignya gitu. Tapi gajinya gede. Terus pernah nongkrong bareng lah gitu. Terus dia bilang, you know what, gue tuh pengen jadi guru. Lah lu kenapa jadi guru? Gaji lu berapa kali lipat dari gue, kenapa lu mau jadi guru sih? Dia bilang, enggak sih, masalahnya gini, I've been doing the same thing for the past 4 years. Gitu. Every single day, and kalau gue denger lu cerita kerjaan lu jadi guru, gue iri sama lu katanya gitu. Gue iri. Ya pada akhirnya uang gue banyak ya memang, tapi pada akhirnya gue nggak nikmat gitu. Akhirnya gue jadi guru. Oh gitu ya. Jadi satu sisi juga saya kayak lebih bersyukur. Wah, memang ternyata saya nggak salah pilih profesi ini. Mudah-mudahan Bung Edo juga gitu kan. Iya sih betul. Cuman saya sih ya yang pasti seenggaknya salah satu hal yang mungkin bisa menjadi indikator whether I regret this or not adalah ya saya nggak pernah bener-bener nggak bisa tidur semalaman terus pusing dengan pertanyaan, ini hidup yang bener nggak ya? Pilihan ini salah nggak ya? Sampai sekarang saya nggak pernah ada terbersit anxiety itu semacam itu gitu. Ya menurut saya itu salah satu indikator saya baik-baik aja. Bentar, saya mau sedikit nyentuh yang tadi Bung Arsi bilang barusan itu. Iya. Sebenarnya kalau jujur ini
Ini quote yang saya selalu taruh di CV saya nih malah nih. Gimana Bung Edo? Kalau nggak salah tuh John Scott Adams yang ngomong. Jadi ada satu physician, dia emang bilang tentang mengajar tuh intinya gini. Those who are brave enough to teach must never cease to learn. Gitu. Jadi emang barang siapa berani untuk mengajar, mereka harus komit bahwa mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah boleh berhenti belajar. Betul. Saya setuju banget gitu dan juga emang ya saya juga bisa bilang saya sangat hobi belajar. Cuma bukan berarti saya orang pintar ya. Jadi saya bukan bermaksud justru orang bodoh kita. Justru bukan kita ini orang bodoh begitu kan hobi belajar. Saya bukan bermaksud saya bukan bermaksud menyombong karena maksudnya if I have some maksudnya if I stumble upon something yang I don't know about, I mean it's a fun thing for me to try to understand it, to study it gitu. So in that case, I just thought that learning is fun gitu. Jadi pas saya dengar si John Adams itu ngomong kayak gitu, saya ngerasa oke, berarti saya orang yang berani nih karena saya orang yang kayaknya juga nggak never cease to learn sih. Maksudnya never cease to learn. I like the process of learning gitu. Jadi ya maksudnya sebenarnya banyak banget ya. Misalkan saya sangat suka catur nih ya, Bung Arsi. Dalam dunia catur itu ya pembelajarannya juga nggak akan pernah berakhir gitu. Betul. Selalu ada sesuatu yang I wanna learn this, I wanna learn about this. Jadi sebenarnya apapun itu kayak misalkan kita suka bulu tangkis juga pasti bermusik ada yang bermusik mungkin. Gitu emang track perjalanan pembelajaran itu emang sebenarnya nggak habis-habis gitu. Selalu ada yang baru untuk dipelajari. Jadi ya untuk hal itu pun juga sebenarnya belajar itu ya nggak pernah selesai gitu. Iya benar. Nggak pernah benar-benar habis. Iya. Sebenarnya buku pelajaran juga ya after it ends sebenarnya there will be new ones gitu kan. Ya maksudnya kayak gitu sih tadi yang emang tadi Bung Arsi bilang kita mengajar itu juga belajar, emang sebenarnya ada pepatah kayak gitu juga. Betul. Barang siapa berani mengajar ya harus siap. Ya harus siap harus siap untuk tidak pernah berhenti belajar. Betul. Karena memang dari situ juga kelihatan sih Bung Edo ya. Artinya anak murid itu tahu sih kalau kita seorang pembelajar atau bukan. Dan bahkan dari situ bahkan timbul rasa respect dari mereka seringkali gitu ketika mereka lihat guru gue nih capable nih gitu. Guru gue nih capable, guru gue ya dia menguasai dan dia tidak berhenti belajar gitu. Itu salah satu bentuk respect mereka bisa mengelicit respect mereka seperti itu. Iya betul sih. Nah Bung Edo kita kan ngomongin dunia guru dari tadi. Iya. Nah kira-kira mungkin kita harus bahas juga Bung Edo what makes a teacher atau mungkin quality apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru. Oke. Nah, kalau menurut Bung Edo kira-kira yang itu tadi sih yang tidak pernah berhenti belajar. Oke. Gitu. Apa lagi? Kalau mungkin dari saya dulu Bung. Silakan Bung Arsi ada. Kalau buat saya untuk menjadi guru itu ya tentunya kita semua ingin menjadi guru yang baik ya. Iya. Saya sih belum baik gitu. Tapi saya terus mungkin kita belum baik. Tapi kita tadi Bung Edo bilang kita selalu tidak berhenti belajar. Kita akan terus memperbaiki diri gitu. Tapi buat saya ada satu hal lainnya yang terpenting untuk menjadi guru yang baik atau berusaha menjadi guru yang baik adalah menguasai komunikasi, cara berkomunikasi sih. Betul banget. Begitu Bung Edo. Kebetulan saya masih aktif menjadi anggota nama klubnya itu Public Speaking Club Toastmasters International. Toastmasters. Ya, mungkin Bung Edo juga pernah. Saya pernah dicemplungin sama teman saya. Gitu. Ini saya sebenarnya mau nyemplungin Bung Edo lagi. Gitu. Tapi pernah datang ke meetingnya ya Bung Edo? Pernah. Ya kira-kira seperti itu dan sebenarnya sih saya dulu pertama datang Toastmasters itu cuman pengen latihan supaya lebih fluent aja ngomong depan umum. Komunikasi public speaking. Betul. Tapi ternyata efeknya tuh kerasa banget sebelum saya join Toastmasters. Dan saya setelah join Toastmasters dan aktif aktif di klub itu, mungkin kalau teman-teman belum tahu bisa googling ya Toastmasters itu apa. Nah, saya merasa ketika saya sudah aktif di Toastmasters dan mempelajari cara berkomunikasi, terutama public speaking begitu,
dan leadership, anak itu saya ngeliatnya kok bisa lebih mudah untuk kita ajak ngobrol gitu. Oh, oke, iya betul. Artinya kalau saya sih bukan mengklaim, saya tidak mengklaim kalau diri saya lebih hebat, tapi ada saatnya dimana teman-teman guru yang lain bilang, oh si anak ini susah banget nih. Iya. Kok sama saya gampang aja. Iya, gitu Bung Edo. Dia nih tugasnya nggak pernah ini, atau enggak dia nawar terus nih Bung Mr. Arsi. Dia nawar terus, saya kasih tugas ini, dia nawar, Miss kebanyakan atau Mister kebanyakan, kita kan banyak tugas gitu-gitu. Sama saya nggak pernah. Iya. Sama saya nggak pernah sama sekali gitu. Apa mungkin saya serem kali ya? Dia lebih males kalau saya marahin gitu. Ya, atau mungkin sama Bung Arsi nggak bisa dinego. Nggak bisa dinego. Kan udah tahu. Ya supaya banyak hal. Cuman saya ngerti maksudnya. Iya, artinya dalam apa berkomunikasi itu, ketika kita menguasai teknik berkomunikasi yang baik, itu sangat membantu dalam pembelajaran gitu. Artinya betul. Proses pembelajaran anak itu lebih mudah, lebih efektif dan efisien sih. Kalau menurut saya sih itu dari saya Bung Edo. Betul. Iya, menarik banget nih. Saya juga sebenarnya orang yang percaya bahwa sebenarnya kegiatan belajar mengajar itu in essence is communication. Yes. Gitu. Yes. Dan juga salah satu filsuf favorit saya nih, Friedrich Nietzsche. dia tuh pernah nulis tentang education. Intinya sebenarnya gini, dalam paparannya dia, intinya dunia pendidikan adalah dialog. Gitu. Intinya gitu. Jadi emang, dan sebenarnya itu juga setara dengan pemikirannya Socrates sama Plato lah di awal itu. Betul. Whenever we want to try to understand anything, and we want to understand it together, it's dialogues like this yang bisa membuat kita akhirnya mengerti gitu. Jadi emang di kelas itu kalau emang ada komunikasi, ada dialog gitu, dua orang itu berbicara, ya penutur dan mitra tutur itu selalu berkomunikasi gitu ya emang sebenarnya seperti itulah yang namanya pembelajaran gitu. Jadi emang karena sebenarnya kan kegiatan belajar mengajar itu adalah proses transferring knowledge sebenarnya. Dan juga di satu sisi transferring knowledge itu kan kita juga terbuka untuk ada feedback nih dari apa yang kita transfer gitu. Dan ini menarik banget nih, ini saya juga lupa sih versinya siapa, definisi tentang komunikasi. Komunikasi itu adalah who speaks what to whom, in which media, with what purpose. Nah itu sebenarnya the essence of komunikasi itu kayak gitu. Jadi emang apa yang kita bicarakan, siapa yang berbicara, kepada siapa, kita lewat apa, lewat udara lah, lewat TV atau lewat purpose-nya juga apa gitu. Jadi emang selama kita understand what communication is about, ya purpose itu sebenarnya bisa kita capai. Gitu. Betul. Jadi semua kelima variabel tadi itu, misalkan to whom, ya to whom itu ya tentu setiap kelas sama setiap anak aja juga cara komunikasi kita harus menghargai perbedaan itu kan. Betul. Jadi kayak harus merayakan perbedaan itu. Biasanya kan yang ini udah ngerti, yang ini belum ngerti. Bahkan kalau enggak kita mengkomunikasikan sesuatu di kelas A, semua ngerti, di kelas B nggak ngerti. Gitu. Betul. Ya, jadi emang ya begitulah. It's an art in itself sih, komunikasi itu. Emang. Betul. Setuju banget Bung Edo, art ya. Iya. Saya juga bahkan seringkali bilang teaching, I don't feel like I'm always a teacher, but sometimes I'm an artist. I'm an artist, ya betul. Karena teaching is an art. Iya betul, saya juga setuju sih. Nggak ada yang pernah ngomong itu, saya juga lupa. Ada. Teaching is an art. Iya. Pokoknya teaching itu is an art between in balancing things, yang cuman saya lupa sih. Ada yang quote ada seperti yang itu bilang. Terus emang yang bilang kayak gini, the genius artist in the class itu adalah the teacher yang bisa simplify complex things, and then deliver it in a simple manner that other people can understand gitu. Iya betul. Ya itulah, saya juga setuju sih kalau emang itu seni in itself gitu. Seniman itu adalah seni gitu. Mungkin dulu saya masih kecil pengen jadi musisi, mungkin seniman ya. Ternyata jadi guru juga. It is an art. Mempelajari seni tersendiri. Betul.
Iya, setuju banget sih. Tapi ini bagus-bagus semua tentang guru, apa karena yang mendeskripsikannya seorang guru ya? Ya memang mungkin, atau mungkin kita guru yang positive thinking, Mister. Oh iya. Karena banyak juga di luar sana yang sebel dengan profesinya sendiri, yaitu guru. Iya betul juga ya. Banyak sih kalau saya dengar gitu. Bahkan ini guru pegawai negeri ya yang secara tunjangan itu sudah bagus banget sih. Kok masih komplain gitu? Saya kayak, ya terutama sih yang artinya mungkin kita ini termasuk guru yang bersyukur. Gitu ya. Artinya bersyukur bisa melihat hal-hal yang menyenangkan di dalam dunia kita sih, Bung Edo. Karena banyak yang melihatnya itu ya hanya sebatas superficial, hanya di permukaan. Mengajar hanya masuk kelas, kasih tugas, betul. ngoreksi, selesai. Padahal it's beyond, it's beyond the class. It's a lot more than that. It's a lot more than that. Gimana ya? Itu salah satu hal yang mengkhawatirkannya juga. Maksudnya bisa jadi emang mayoritas juga sebenarnya kayak gitu. Mungkin ya, bisa jadi ya. Alasan jadi guru emang. Tapi salah nggak sih Bung Edo kalau alasan jadi guru itu adalah ingin mencari nafkah, itu salah nggak sih Bung Edo? Bentar. Menarik juga ya. Ya menurut saya sih nggak salah sih. Nggak salah ya. Mencari nafkah itu istilahnya make a living gitu. Make a living. Kalau hanya itu bisa jadi salah sih. Kalau hanya mencari itu. nafkah. Baik. Sebenarnya maksudnya bukan salah dalam artian kayak you won't be the kind of person that is needed. In this sector. If you're only in it for that. Gitu. Maksudnya beda sama kalau misalkan kita kerja di bank gitu. Ya saya hanya mau mencari nafkah gitu kan, nggak ada passion, nggak ada extra work atau nggak ada makna lain selain emang ya saya maunya bekerja gitu. Betul. Kan masa saya sangat mau peduli sama customer saya, itu kan maksudnya berbeda sama I really wanna help the student gitu. Maksudnya berbeda kan itu. Betul. Atau saya jadi montir terus saya bisa sih kalau montir ya, saya sangat peduli agar setiap mobil itu bekerjanya bekerja dengan baik ya, semaksimal mungkin ya. Oke, saya juga tadi mau sedikit nambahin sih, cabang sedikit dari yang Bung Arsy, pertanyaan Bung Arsy yang mempertanyakan kalau guru alasan orang jadi guru itu emang hanya untuk mencari nafkah. Itu tadi kan sebenarnya kita sudah elaborate, kita bilang itu bahaya kalau emang hanya untuk for the sake of money gitu. Betul. Karena artinya dia kan jadi cuman mikirin oke, saya ngajar, ngoreksi terus udah pulang gitu. Ya kan? Nah, ada satu hal juga yang menurut saya mengkhawatirkan, Bung Arsy, kalau emang begini dalam dunia pendidikan saat orang memilih, nggak usah saat orang memilih deh. Dalam dunia pendidikan itu juga ada konotasi bahwa siapa yang mengajar itu seakan-akan mulia. Nah sebenarnya juga tadi si Bung Syarif juga bilang kayak gitu kan, it's one of the noblest tasks of society. So jadi emang ada konotasi mulia dalam mengajar gitu. Betul. Nah ini pun menurut saya sedikit bermasalah sebenarnya asosiasi ini, karena asosiasi yang terlalu positif juga itu bisa bermasalah dengan contoh seperti ini Bung Arsy. Kalau emang ini dianggap mulia, ada orang-orang tuh mau masuk, emang mau nyari pahala aja. Jadi guru mau nyari pahala. Iya, nyari pahala gitu. Oke, oh ya, jadi guru saya dapat pahala banyak nih. Gitu. Nah, tapi orang-orang ini masuk ke dalam dunia pendidikan hanya for the sake of pahala, tapi dia buta dengan hal-hal misalkan berkomunikasi yang lancar dengan anak-anaknya gitu. Terus mau mendengarkan gitu. Jadi maksudnya tadi Bung Arsy mengatakan yang ada guru juga yang sama saya kok nih anak komplain terus, tapi sama Bung Arsy ternyata enggak. Maksudnya ada kemungkinan orang-orang seperti itu emang masuk hanya untuk sebenarnya untuk ngerasa saya menjadi pahala hanya dengan melakukan ABCD gitu. Jadi ABCD saya lakukan. Betul. Tapi saya hanya rigid ke ABCD. Di ABCD itu enggak ada saya harus berkomunikasi dengan baik dengan si anak gitu. Ya
itu juga akhirnya dampaknya adalah mereka yang masuk ke dalam sektor pendidikan ini juga yang bukan yang tadi kita anggap yang kita masukkan sebagai kategori agar hidupnya bermakna, bukan. Jadi justru ini hanya agar menyicil pahala doang gitu. Nah menurut saya ini ya pengalaman saya aja sih ya. Saya kalau ketemu yang kayak gini tuh, waduh ini juga bermasalah nih. Karena tetap aja Anda kesini cuman menurut Anda oke ya, pulang ke rumah tahu tetangga taunya oh ya nih mulia sekali nih ya guru ya. Tapi emang sebenarnya yang dia jalanin cuman si ABCD-nya aja udah gitu. Jadi cuma selesai aja gitu, menyelesaikan pekerjaan aja. Pekerjaan aja juga. Ya nggak tahu sih, menurut saya itu juga salah satu hal yang cukup bermasalah. Iya. Gitu. Artinya sih mungkin kalau yang saya tangkap dari Bung Edo adalah si guru yang for the sake untuk mencari pahala aja, dia terjebak di pemahaman yang sempit. Oh gitu dengan, kalau menurut saya ya dengan mencari pahala. Karena kalau dari segi agama memang betul ya, artinya mencari pahala itu kita harus mencari pahala gitu artinya. Tapi dia lupa kalau penjabaran dari mencari pahala itu juga luas gitu. Artinya artinya kita sekedar ada sampah kita ambil, kita masukkan ke tong sampah aja itu udah pahala. Atau misalnya anak murid datang ke kita kayak ke Bung Edo gitu, curhat gitu, hal-hal yang sebenarnya personal gitu, dan kita mau mendengarkan aja dan dia menanamkan rasa bahagia ke dia sendiri aja, itu sudah suatu pahala gitu. Jadi artinya mungkin seharusnya selain dia tidak terjebak di pemikiran di pemahaman sempit akan mencari pahala. Kalau menurut saya mencari pahala gimana, meningkatkan kualitas diri dan yang lain-lain. Artinya yang tadi kita bahas gitu, belajar komunikasi, mempelajari psikologi dan supaya bisa membantu lebih baik lagi dalam membantu anak murid gitu kalau menurut saya. Iya betul sih, betul. Kalau emang dia memahami makna kata pahala itu emang kayak gitu, emang harusnya nggak ABCD aja ya saat ABCD ya, betul. Ya maksudnya ada hal-hal kayak gitu sih sebenarnya. Tadi kan sebenarnya juga jauh sebelum ini sih, tadi Bung Arsy juga ngebahas yang di Singapura itu. Iya. Jadi emang kondisi kualitas guru itu emang ya di negara kita deh ya. Iya. Emang mengkhawatirkan gitu. Betul. Salah satunya emang karena emang janji akan uang atau masa depan gitu. Dampaknya sebenarnya adalah satunya tuh ini Bung. Kalau emang kebanyakan orang yang takut miskin menjadi guru, dampaknya orang-orang yang berkualitas yang mengambil resiko itu akhirnya ini diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Iya. Gitu. Orang-orang yang berkualitas, soalnya kan yang nggak punya pilihan lain, dan pas mereka mau masuk tuh seleksinya, kompetisinya itu juga nggak terlalu tinggi. Jadinya terlalu diturunin gitu. Betul. Ya akhirnya yang masuk nih mereka gitu. Iya, betul. Nah, gimana ya? Soalnya kan di satu sisi gini. Ini terlalu ekstrim sih. Maksudnya orang daripada minta-minta atau daripada jadi kriminal, sengaja mereka kerja lah. Iya, betul. Ya jadi tukang pecel lele, suruh jahe, itu lebih bagus daripada mereka minta-minta atau jadi kriminal. Nah, yang saya khawatirkan itu pilihan menjadi guru itu sama the next best thing after daripada mereka minta-minta atau mereka jadi kriminal. Maksudnya emang makanya tadi saya bilang ekstrimnya itu gitu ya. Bukan berarti emang, tapi saya ada kekhawatiran itu. Jadi daripada mereka ya emang yang tadi Bung Arsy bilang ini last resort gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya kekhawatirannya adalah mereka, maksudnya posisi-posisi penting yang harusnya diisi oleh orang-orang yang peduli dengan dunia pendidikan. Orang-orang yang mau peduli ini lari karena merasa ini duitnya dikit. Iya, atau nggak bisa hidup. Iya, nggak bisa hidup. Dampaknya si kekosongan ini diisi oleh orang-orang yang kurang berkualitas. Gampangnya gitu. Nah, betul. Ya itu yang akhirnya menjadi sebuah ancaman gitu sebenarnya dalam masa depan kualitas dunia pendidikan. Betul. Gitu. Kan kalau
Mungkin Edo juga pernah dengar ya kalau katanya Finlandia itu adalah satu negara dengan kualitas guru yang ya dengan pendidikan terbaik gitu. Nah ternyata saya pernah baca sih Bung Edo. Oh gimana? Bahwa di Finland itu ya guru gajinya cukup lah gitu. Tapi tidak menjadi kaya juga. Iya. Tapi kenapa kok jadi guru di sana sulit, banyak sekali step-step yang harus dilalui ya. Apalagi ngajar anak kecil itu kalau di sana tuh kalau nggak salah harus sarjana atau bahkan harus S2. Iya, oke. Padahal di kita kan kita semakin tinggi itu nggak mau kan, kecenderungannya nggak mau ngajar TK gitu. Ternyata yang diperbuat oleh pemerintahnya sejak lama adalah branding dari profesi itu sendiri, Bung Edo. Jadi profesi itu di branding sedemikian rupa sehingga profesi itu berada di atas prestisnya menjadi seorang dokter. Jadi kalau kita mungkin what do you want to be? Dokter, insinyur atau apa? Kalau dia guru itu dokter, tinggi ya. Baru gitu. Guru baru dokter baru apa? Jadi atau mungkin itu bisa jadi satu solusi mungkin. Ya bisa sih, itu juga cuman dampaknya artinya harus ada uang besar situ. Cuman di satu sisi kalau menurut saya begini Bung Harzi, itu strategi yang menurut saya kurang cocok di Indonesia gitu. Kurang cocok karena sebenarnya itu kan tergantung banyak hal ya. Salah satunya sebenarnya adalah populasi kalau menurut saya. Kalau misalkan geografis juga ya geografis juga banget sih geografis. Maksud saya gini, kalau emang kualitas guru itu kita sekarang bikin seprestis itu, sebenarnya dampaknya adalah di masa transisi perubahan itu juga berantakan banget. Dampaknya sebenarnya adalah si guru-guru yang udah terlanjur lolos jadi guru tadi mengisi kekosongan orang-orang nggak mau isi itu, itu tiba-tiba mereka jadi pada tinggi tuh. Iya benar. Sedangkan sebenarnya kualitas dan kompetensi mereka sangat tidak patut untuk berada di atas gitu. Nah itu juga salah satu konsekuensi yang menurut saya bakal terlalu berantakan gitu. Jadi emang PR banget sih, maksudnya. Emang PR banget sih. Gimana ya? Kayaknya. Tapi kita nggak boleh menyerah. Ya mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Iya betul. Ya sebenarnya sih menurut saya barang siapa jika Anda peduli memang dengan dunia pendidikan, kalau bisa jangan menyerah. Iya betul. Maksudnya kayak gitu. Karena emang kepedulian Anda lah salah satu harapan kalau menurut saya. Pokoknya barang siapa peduli dengan dunia pendidikan, Anda tuh harapan untuk dunia pendidikan gitu. Karena emang bahayanya dunia pendidikan ini diisi oleh orang-orang yang sebenarnya nggak peduli. Gitu. Itu yang menyeramkan. Betul sih. Jadi mungkin kita tidak menyalahkan orang dengan motivasi menjadi guru seperti yang tadi misalnya mencari nafkah, tapi setidaknya berilah kepedulian gitu ya. Ketika Anda menjadi guru, menjadi pendidik, harus peduli lah. Berilah kepedulian. Ketika Anda peduli, maka Anda akan melakukan yang terbaik gitu. Betul. Walaupun start Anda mungkin Anda merasa start Anda tidak pada level yang baik, tapi ketika Anda peduli, it makes it a lot better. Yes. Dan emang maksudnya gini, yang namanya peduli itu terjemahannya artinya giving the extra effort, working the extra mile. Go for extra mile. Betul. Maksudnya terjemahan ini kan yang terjemahan ini yang emang yang susah dimengerti sebenarnya. Peduli itu artinya gini gitu. Ternyata berat juga ya peduli. Ya emang berat, namanya juga peduli. Peduli sama pacarnya juga kan suka berat. Peduli sama orang tua aja kadang bisa berat. Peduli sama pacar sampai jauh-jauh dari Depok ke kemana gitu ya. Naik motor, jemput, antar. Kira-kira seperti itu lah ya. Kayak gitu namanya peduli itu artinya gitu, terjemahan peduli itu kadang-kadang emang berat gitu. Betul. Yang namanya peduli. Ada pain-nya juga. Iya, ada pain-nya betul. Ini kata kunci kita hari ini pain ya mungkin. Pain that brings pleasure. Yes, it's true. Pain within passion. Pain within passion. Okay. Betul. Tapi mungkin gini Bung Edo, artinya yang tadi Bung Edo bilang kalau hanya ingin mencari nafkah itu hanya itu alasannya mungkin salah, mungkin untuk semua profesi pun salah ya. Artinya gini, ketika seorang kayak teman saya itu yang sudah jadi guru PNS, ketika dia bilang, gue pengen cari uang gitu.
jadi salah artinya jadi rugi ke dia sendiri, ke kita sendiri. Iya. Jadi waste of time. Jadi waste of time. Oh, cari uang ya? Iya, mau cari uang. Oke. Terus apa? Bosen gitu. Jadi bosen. Tapi kalau misalnya kita tambahin lah misalnya, I wanna help the students. Iya. Kita belajar. Akhirnya itu that drives us to go for an extra miles gitu. Jadi lebih berdinamis sih kalau menurut saya lebih sih. Bermakna aja. Lebih bermakna. Ya, masanya juga mungkin kayak gitu kali ya. Emang nggak semua orang itu mencoba untuk menciptakan makna dalam hidupnya masing-masing. Apapun profesinya. Iya. Mungkin kata kuncinya bisa kita ambil visi ya Bung Edo ya. Vision ya mungkin. Iya. Artinya saat memutuskan memilih satu profesi, what is your vision? Iya. Maksudnya kalau visinya emang banyak uang, bisa juga. Visi banyak uang ya. My vision is making a lot of money. Harusnya jualan gitu. Bisnis harusnya. Karena kayaknya nggak ada yang orang kaya banget yang nggak bisnis gitu. Kayaknya orang-orang kaya banget itu kan bisnis. Iya. Invest mungkin ya. Invest ya. Ya artinya dia punya uang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Betul. Ya gimana ya? Maksudnya tapi kita jadi menjudge hidup orang nih. Tapi sebenarnya bukan menjudge hidup orang sih. Maksudnya ini salah satu pertanyaan sentral dari Socrates tuh. Bagi ini Socrates ini pernah kita bahas di episode sebelumnya. Jadi bagi yang kenapa tiba-tiba Socrates ya dengerin episode itu dulu aja. Silakan cek di episode kita sebelumnya. Socrates itu emang salah satu pertanyaan sentral dari Socrates adalah bagaimana seharusnya kita hidup. Yeah. How should we live our life? Jadi juga akhirnya juga bahkan punya semacam konklusi hidup yang tidak dipertanyakan dan tidak diuji adalah bukan hidup. Ya, maksudnya an unexamined life is not worth living, bahkan kalau kata dia. Oke. Jadi di satu sisi ya kalau emang hidup Anda tidak bermakna, sebenarnya itu tidak pantas gitu. Yeah. Anda tidak benar-benar hidup, Anda hanya tidak mati gitu. Zombie kali. Iya, zombie. Jadi ya mungkin emang banyak orang menjalankan hidup menjadi zombie juga ya. Iya, betul. Jadi nah itu emang sangat disayangkan aja sih. Yeah, maksudnya kita punya kesempatan untuk hidup memberikan makna dalam hidup itu sendiri. Betul. Kalau nggak dicoba diisi maknanya dengan apapun yang kita inginkan ya jadinya it will be such a waste of life. Sayang. Iya. Dan saya pernah ingat itu teori law of attraction. Law of attraction. Oke. Artinya ketika kita the secret. Yang sebenarnya apa ya? Yang saya pegang juga ya, mungkin ada benang merah antara law of attraction itu dengan apa prinsip agama gitu ya, yang saya jalani gitu. Ternyata kalau kita menginginkan sesuatu dan the universe will help us, dan ketika keinginan kita itu hal yang baik, itu akan sangat direspon dengan baik juga gitu. Artinya kalau kata tadi Bung Edo bilang kan memberi makna dalam hidup, tentunya the universe ini akan mendukung kita gitu. Seperti itu sih. Iya. Betul sih. Itu juga sebenarnya itu juga hipotesis utama dalam novel The Alchemist-nya Paulo Coelho. Iya kan? Itu keren banget sih. Keren ya, udah baca juga ya. Saya sih bacanya selewat sih. Oh iya. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya mungkin kalau bahasa anak sekarang cringe ya. Sebenarnya cringe sedikit menurut saya. Tapi emang penyampaiannya tuh bikin kita masuk aja ke dalam dunia semacam itu. Kayak yes, the universe will actually help you whenever you're actually passionate about it gitu. Betul. Ya bukan berarti emang jalannya akan lancar gitu ya. Karena ada pain tadi dalam passion. Ada stormnya juga ada ya. Storm ya, betul. Ya kita mau tetap ngelewatin apa enggak. Iya. Ya kayak gitu sih. Memang ya jadi guru, ya sekali lagi jadi guru, ya banyak mungkin dari pembicaraan kita Bung Edo sedikit banyak bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang masih kepikiran, masih mempertanyakan karirnya atau yang masih sekolah mungkin mau jadi apa, ya mungkin
jadi guru itu tidak buruk-buruk amat kok. Iya. Atau emang bahkan emang yang nggak pengen jadi guru tapi juga cuma punya pertanyaan aja kok. Ini ada orang-orang sih mau jadi guru. Iya. Ya ada orang seperti kita ini. Apa sih? Kenapa sih kok mau jadi guru gitu ya? Aduh. Ya kurang lebih ya kira-kira seperti itu ya mungkin Bung Edo ya. Kehidupan dari lika-liku serba-serbi menjadi guru. Serba ya. Ya kayak gitu sih ya. Kita ini speechless karena saking banyaknya masalah apa gimana nih? Jadi guru ya. Ya bisa dibilang gitu ya. Tapi ya masalah itu harus diingat juga sih Bung Arsi. Masalah itu sepaket sama solusi biasanya. Sepaket. Ya. Ada masalah pasti ada solusi. Ada solusi. Cuman kadang emang datangnya nggak bersamaan aja. Iya. Paketnya. Mesti cari shipping yang lain ya. Karena datangnya telat. Datangnya mungkin telat atau bahkan dia datang duluan cuman nggak kelihatan. Iya, kitanya aja belum melihat ya gitu. Ya semoga obrolan kita kali ini bisa lebih membuka wawasan mungkin tentang dunia pendidikan buat teman-teman yang mendengarkan. Amin. Tentunya semoga berguna ya. Semoga berguna. Tentunya kami masih jauh dari sempurna juga. Jauh banget. Justru kita mengadakan dialog ini ngobrol-ngobrol ini lebih untuk bertukar pikiran. Mungkin teman-teman juga punya pendapat yang berbeda. Boleh nanti bisa share ke Instagram kita nanti atau mungkin punya pertanyaan lanjutan. Ya siap. Atau mungkin juga ada terbuka banget lah. Mungkin apa yang mau dibahas mungkin dari dua orang guru yang senang mengobrol ini. Jadi mungkin kalau ada yang mau join juga silakan, kita diskusi, kita senang banget diskusi. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan share ke Instagram kita. Mungkin Bung Edo ada yang mau ditambahin mungkin? Saya sedikit emphasize aja mungkin dari yang tadi kita bicarakan ya. Yeah. So it's just important to make our lives meaningful, guys. So don't forget about that. Yes. Put whatever meaning you want to put in yours. Yes. And for us, teaching is a meaning of our life. It helps puts a lot of meaning. It is. So thank you so much for listening, everyone. Okay. Kita akhiri saja mungkin Bung Edo. Thank you so much for listening and see you again in the next episode. Bye. Bye bye.